Hasil tes swab antigen menunjukkan pria yang diketahui sebagai surveyor itu terbukti terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani isolasi di RSUD Bula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini Senin 12 Juli itu beredar berita, banyak ditulis antara lain oleh Tempo.co, judulnya TKA Cina positif COVID-19 saat tiba di Bula, zona hijau di Maluku. Ya, ini beritanya sebentar. Nah, ini dia. Kebayang ya, membayang ya. Oke deh, gini ya. Tempo judulnya gitu ya. TKA Cina positif COVID-19 saat tiba di Bula, zona hijau Maluku. Saya bacain. Salah seorang tenaga kerja asing atau TKA Cina positif COVID-19 masuk ke Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Jadi Bula itu nama sebuah daerah ya di Kabupaten Seram, Maluku. Pria yang diketahui bernama Chow Chang Kin tersebut tiba di kota Bula pada Minggu 4 Juli 2021. Padahal status kota Bula dan Kabupaten Seram bagian timur saat ini merupakan zona hijau. Ini menarik sekali kalau Tempo menegaskan bahwa status kota Bula di Kabupaten Seram ini dan bahkan di Kabupaten Seram Timur itu seluruhnya dalam posisi zona hijau. Tidak seperti di Jawa dan Bali, tidak seperti di Jakarta, beberapa daerah bahkan tanda kutip orang sudah menyebut bukan cuma zona merah tapi zona hitam. Saking berbahayanya daerah itu ya. Nah, Bula ini zona hijau. Bahkan Kabupaten Seram pun zona hijau. Tapi si TKA Cina ini masuk ke situ dan kemudian terbukti dia positif COVID-19. Anda mau ngomong apa? Anda mau ngomong orang ini kena COVID di Bula, di kota Bula, Kabupaten Seram, atau mau ngomong apa? Kalau saya membaca logika berita ini berarti orang ini sudah kena COVID sebelum sampai masuk ke kota Bula, zona hijau ini di Kabupaten Seram. Saya baca lanjutnya. Dilansir dari laman terasmaluku.com, 2 hari setelah kedatangan, yaitu Selasa 6 Juli 2021, Chow memeriksakan kondisi kesehatannya di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula setelah mengalami demam, flu, dan batuk. Hasil tes swab antigen menunjukkan pria yang diketahui sebagai surveyor itu terbukti terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani isolasi di RSUD Bula. Menanggapi kasus masuknya WNA positif COVID-19 ke Bula, Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Timur, Noaf Rumawau, mendesak Satuan Gugus Tugas atau Satgas COVID-19 untuk lekas memperketat penjagaan di setiap pintu. Memperketat penjagaan di setiap pintu masuk dari berbagai daerah di Kabupaten Seram bagian timur. Jadi saudara sekalian, peristiwa ini membantah bela diri para pejabat kita, khususnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan para pejabat imigrasi kita yang selalu membela dan menjustifikasi, membenarkan kehadiran para TKA Cina kita, justru termasuk pada saat PPKM darurat. Luhut dan kawan-kawannya dan para pejabat imigrasi itu, termasuk pejabat di KSP dan sebagainya itu, selalu mengatakan bahwa TKA yang masuk sudah memenuhi prosedur. Sudah mengikuti tes, sudah ada ikut vaksin dan semuanya berstatus negatif. Status negatif dan juga sudah ada bukti ikut vaksin.
Saudara sekalian, ini saya katakan yang ngomong seperti inilah para pejabat di Jakarta. Pejabat yang menerima laporan dari daerah. Dan kita tahu dalam kultur masyarakat kita, terutama di kalangan birokrasi kita, kultur ABS, asal bapak senang, bahkan kultur menjilat ya, menjilat, saya ulang lagi, menjilat, itu sangat-sangat kental. Saya pernah terlibat di birokrasi. Ada di dalam birokrasi walaupun tidak lama, cuma sekitar 11 bulan saja. Tapi dalam 11 bulan itu saya betul-betul memahami. Saya sering bilang kepada teman-teman, gue wartawan. Wartawan itu biasanya punya kuping dan mata dan telinga lebih banyak ketimbang masyarakat awam. Itu sebabnya wartawan banyak tahu cerita-cerita di bawah permukaan. Oke? Dan kita pada umumnya setuju. Tapi, begitu saya masuk ke dalam birokrasi, bahkan di lingkaran dekat dengan menteri, saya salah satu stafnya soalnya, saya bergaul dengan para eselon 1, dekat, bergaul dengan eselon 2-nya, bergaul dengan eselon 3-nya, dan para staf semua, bahkan saya alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan satpam dan cleaning service. Saya jadi tahu betul bagaimana yang namanya menjilat atasan, memberikan laporan ABS asal bapak senang. Itu sungguh-sungguh sangat budaya yang mengakar sangat kuat di kalangan birokrat kita. Mohon maaf, saya tanpa menyebutkan, tapi saya kira apa yang saya jelaskan itu benar-benar terjadi. Ada contoh ekstrim, mohon maaf agak sedikit menyimpang. Contoh ekstrim begitu menjilatnya sang pejabat kepada atasannya. Satu ketika, waktu itu kalau nggak salah sholat asar. Di tiap lantai di kantor kementerian itu ada musola yang tidak terlalu besar, ya paling-paling bisa buat 5-10 jamaah lah. Karena memang musola tiap lantai. Dan di lantai saya itu saya sholat asar. Jamaah saya 2 orang. 1 security, satpam, 1 lagi pejabat eselon 2. Oke, saya jadi imam. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya takbir, begitu saya mulai baca iftitah dan mulai baca doa, baca Al-Fatihah, sang pejabat eselon 2 itu telepon di kantongnya berbunyi. Saya dengar handphone di kantongnya berbunyi. Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Sedang sholat, sedang jadi jamaah makmum saya. Dia angkat teleponnya. Siapa? Ya pak. Oke pak, saya ke situ pak. Dia batalin sholatnya. Dia datang ke sang pejabat yang eselon 1. Pejabat ini eselon 2. Anda bisa bayangkan nggak, ketika menghadap Tuhannya saja, dia bisa kalahkan Tuhannya untuk mengutamakan pejabat atasannya yang eselon 1 itu. Dan hobi menjilat itu, saya berkeliling ke banyak daerah dengan para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3. Keliling. Saya datang ketemu menteri, bang, saya mau begini-begini dengan Pak Anu eselon 0. Ya udah kamu berangkat. Ya udah kamu berangkat. Jadi selalu begitu. Dalam keliling itu, Masya Allah, luar biasa sekali saudara. Dan kembali ke soal ini, soal data-data TKA Cina yang disampaikan Luhut, yang dinyatakan Luhut oleh para dan pejabat imigrasi, bahwa para TKA Cina ini sudah memenuhi semua peraturan dan prosedur. Semua peraturan dan prosedur sudah dipenuhi. Peraturan izin ini, izin itu, visa ini, segala macam, termasuk peraturan tentang keharusan memiliki sertifikat vaksin dan memiliki surat keterangan negatif. Dan ini berita di Tempo ini, Anda mau bantah apa saudara? Nggak bisa, ini faktanya. Faktanya begini. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya bagaimana kita rakyat mau percaya kepada penguasa kita. Bagaimana rakyat tidak berpikir yang tidak-tidak, yang bukan-bukan. Oh, ini penguasa ini kenapa selalu jadi bumper? Kenapa selalu jadi centeng bagi kepentingan investor Cina? Kenapa dia selalu membela kedatangan TKA Cina dengan mengatakan mereka ekspor lah, mereka orang ahli lah, mereka akan bekerja di smelter lah.
yang tidak kita tidak mampu mengerjakannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu datang bergelombang, saudara. Dalam sebuah pabrik yang namanya ahli expert itu berapa orang gitu loh. 1, 10, 100 orang itu bukan ahli lagi. Kalau 100, kalau 10 orang, oke lah, pakar, ahli, expert yang kita tidak mampu, oke, 10 orang. Tapi ini datang bergelombang setiap hari, ratusan orang di satu bandara saja. Masa semuanya expert? Tolong please wahai para pejabat kita, tolong mohon maaf dengan sungguh-sungguh, pakailah akal kalian. Pakailah logika kalian. Masa ratusan orang, ribuan orang semuanya expert? Yang kalau kata para stafnya, para gerombolan istana mengatakan, tenaga kerja kita tidak mampu, tidak bisa. Kalimat-kalimat ini kan melecehkan sumber daya manusia kita. Katakanlah iya, orang-orang ini punya kemampuan spesifik di teknis industri smelter, yang dalam bahasa biasa disebut rocket scientist. Wah, jelimet. Tapi sekali lagi, jumlahnya berapa, Bung? Jumlah mereka berapa yang disebut expert itu? Kalau setiap hari ratusan, satu bandara saja bisa ratusan ribuan orang setiap hari libur, dan selalu seperti katakan oleh anggota dewan dalam rapat kerja dengan Menteri Kehakiman waktu itu ya, belum lama ini, bahwa dia terlambat datang ke bandara atau apa, terlambat terbang, sehingga pesawat berikutnya jam 2 dini hari, dan dia lihat begitu banyaknya manusia penumpang datang, dan hanya sekitar 30 orang maksimal orang lokal, dan semuanya adalah orang-orang Cina dari RRC yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris. Jam 2 dini hari. Dia tanya kepada orang yang di bandara, ini sejak kapan? Orang bandara mengatakan, ini hampir tiap malam, Pak. Hampir tiap malam. Setiap malam sudah begitu lama. Apa Luhut dan saya menyebutnya gerombolannya gitu ya, para penjilatnya itu mengatakan para penjilat mengatakan bahwa mereka expert. Ini menunjukkan, ini fakta. Saya sorry banget, dalam banyak hal saya angkat topi dengan Tempo. Tempo menurunkan berita dengan sangat, dalam banyak hal ya, mungkin tidak semua, menurunkan berita dengan apa yang disebut dalam apa namanya, dalam kode etik jurnalistik. Tadi barusan kita habis webinar ya tentang kemerdekaan pers di alam demokrasi. Dalam kode etik jurnalistik itu ada pasal poin nomor 3, bahwa wartawan berkewajiban untuk menguji informasi. Menguji informasi setiap yang terima. Dan beberapa media yang kredibel akan menguji informasi, bahkan akan memverifikasi kebenaran berita, bahkan narasumbernya diverifikasi. Saya sedikit bicara soal dunia wartawan. Mohon maaf ya, sedikit lah. Dalam dunia wartawan, berita itu ditulis berdasarkan narasumber antara lain. Dan narasumber itu boleh dikutip kalau punya otoritas. Dan otoritas itu dalam dunia kita, dunia wartawan itu bisa disebabkan karena keilmuannya. Karena keilmuannya ya, maka dia punya otoritas bicara tentang itu. Let's say misalnya sebut Refli Harun. Nah, Refli Harun teman saya itu adalah seorang pakar hukum tata negara. Maka Refli punya otoritas untuk dikutip oleh wartawan tentang hukum tata negara. Oke? Rizal Ramli misalnya. Rizal Ramli itu punya otoritas di bidang ekonomi karena dia paham betul pendidikannya, segala macam, paham betul. Dia punya otoritas. Jadi karena keilmuannya. Orang punya otoritas juga karena pengalamannya. Dia mengalami. Dia pelakunya. Nah, untuk media sekelas Tempo, sekali lagi dengan segala hormatnya, saya dalam banyak hal salut. Media ini termasuk ketat dalam memverifikasi sumber berita. Termasuk berita yang diperoleh di lapangan. Dia cek betul-betul. Dan ini cerita bagaimana TKA Cina positif COVID-19 saat tiba di Bula, zona hijau di Maluku. Ini saya yakin bukan berita hoax. Itu yang poin saya sampaikan. Jadi wahai saudara sekalian para pejabat, please berhenti kalian selalu menjadi backing, menjadi centeng TKA Cina.
Dengan berbagai dalih mengatakan memenuhi prosedur lah, memenuhi peraturan lah. Saya punya data-datanya bagaimana ribuan bahkan belasan puluhan ribu TKA Cina itu tidak sah datang karena visa yang digunakan bukan visa bekerja. Ada angkanya, ada datanya. Saya punya. Makanya saya tempo hari saya beri tantang Luhut Binsar Panjaitan, ayo kita buka-buka data. Saya buka-buka data. Saya punya bahwa mereka bukan visa kunjungan, bukan visa bekerja. Mereka menggunakan visa kunjungan. Dan saya yakin bahwa pegawai-pegawai pejabat imigrasi di lapangan itu tahu, ada cumannya. Mereka tidak bisa dan tidak berani bertindak karena ada perintah dari pusat, dari bos-bosnya dari pusat. Dan bos-bosnya pusat juga punya perintah lagi di atasannya lagi, dari atasannya lagi, dari Luhut Binsar Panjaitan mungkin, Mbak Sambes dan seterusnya dan sebagainya. Mau mengelak apa lagi? Kan juga maksud saya begini, saya sering katakan, katakanlah ya, katakanlah betul katakanlah orang-orang ini memenuhi persyaratan, dokumennya, prosedurnya ya, sudah tes, sudah punya antigen, punya sertifikat bebas COVID, sudah vaksin, semuanya. Tapi please lah kalian itu mbok punya empati. Ketika rakyat di dalam negeri kalian sekat-sekat begitu rupa dengan dalih tidak boleh bergerak karena PPKM darurat. Mosok kalian berikan buka pintu lebar-lebar bagi TKA Cina. Nggak punya empati gitu loh. Ketika di lapangan rakyat dengan petugas cekcok mulut, bahkan cerita Praka Izroi pas Pampres ini kan seru sekali. Bagaimana para petugas Satgas PPKM ini begitu arogannya. Emangnya kalau pas Pampres kenapa? Kalau kamu pas Pampres kenapa? Dan ternyata kalimat itu, saudara, menjadi persoalan sangat serius di kalangan pas Pampres, bahkan langsung bagi komandan pas Pampres. Komandan Pas Pampres Jenderal Bintang 2 itu mengatakan bahwa kalimat itu menghina institusi. Emangnya kalau kamu Pas Pampres kenapa? Dan akhirnya 3 orang itu diperiksa oleh Propam, Polri, Profesi dan Pengamanannya, yang dulu Provos, diperiksa dapat sanksi. Tapi kan kenapa mereka diperiksa? Karena mereka ketanggor dengan Pas Pampres, anggota Pas Pampres. Sementara video yang beredar di grup-grup media sosial, di grup-grup WA, itu puluhan, mungkin bukan ratusan video yang menggambarkan bagaimana petugas-petugas BPKM itu sangat arogan gitu ya terhadap rakyat. Itu yang kemarin ada orang tukang kopi dibentak. Itu gambarnya seru, saya tidak sempat tampilkan, tapi seru sekali. Ada beberapa orang, dia duduk tukang kopi itu, ada tentara pakai baret ungu, saya kira itu marinir, dia masih ngomong pelan, dan si tukang kopi cuma ya gitu-gitu, tapi si polisi itu kan akhirnya si tukang kopi ini kan marah, ya udah bapak tangkap saya, tangkap, ayo bapak enak punya gaji ya gitu kan, saya kan harus pikirin anak istri saya makan dan sebagainya, sekolahnya. Itu cerita bukan 1, 2, saudara. Nah ini kembali ke soal TKA tadi. Wahai para petinggi, wahai orang-orang yang duduk di kantor di belakang meja, wahai orang-orang yang mendapat ruangan nyaman ber-AC dengan musik, dengan televisi di kantornya, pahami itu yang terjadi di lapangan, bagaimana rakyat marah. Mereka harus makan dan kalian lockdown dengan istilah PPKM tadi, tidak kalian kasih makan dan mereka tidak boleh keluar rumah. Sementara mereka, rakyat melalui smartphone mereka, telepon pintar ini, mereka lihat kalian membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya TKA Cina. Please deh, please. Ini fakta. Mau sampai kapan? Mohon maaf, mau sampai kapan kalian menjilat? Saya kira kalau kalian punya hati nurani, entah dirjennya, entah direkturnya, entah siapa di bawah pejabat setingkat menteri ke bawahnya. Kalau para menterinya menjilat ke atasnya, tahu kan? Menjilat siapa atasan menteri, dalam konstitusi kita disebut menteri kita adalah pembantu presiden. Jadi aroma kegiatan, sikap, sigap, perilaku menjilat atasan itu rata, bos. Rata dari level bawah sampai ke atas. Luar biasa.
Rakyat kalian siksa, tidak boleh bergerak, tidak bisa cari makan, tapi tidak kalian kasih makan. Tapi tadi TKA Cina dibuka lebar-lebar, dan ada yang positif COVID. Ada yang positif COVID. Ini mungkin hanya fenomena gunung es saja yang tampak, yang muncul. Bukan mustahil ratusan, ribuan, puluhan ribu TK yang terus datang bergelombang. Bukan mustahil ada juga yang kena COVID. Karena mereka datang dari Wuhan. Datang dari Wuhan. Anda mau ngomong apa ini? Susah kita menolaknya ya. Ini, hati nih, tanggal 5. Anda mau ngomong apa ini? Ada gambar pesawat Lion Air. Tanggal 5. Ini tanggal 5 Juli dari Wuhan berangkat menuju Cengkareng. Ya, berangkat jam 15.10, landing berangkat terjadwal 15.10, keberangkatan aktual 17.10, berarti tertunda 2 jam. Kedatangan terjadwal 20.15 dan mendarat 21.53. Terlambat kan? 21.53. Maskapai Lion Air, perlengkapan B739. Lalu pesawatnya jenisnya Boeing 737-9G IR. Durasi penerbangan 5 jam 43 detik, 43 menit. Kode panggil LN2618. Ini ada, bos. Ada, ini datanya ada. Dari Wuhan. Wuhan, saudara. WUHAN. Wuhan, tempat asal awal virus COVID. Maksud saya ketika negara lain menutup pintunya buat orang asing, buat Indonesia khususnya, di Hong Kong, di negara-negara lain, menutup total untuk Indonesia, kita masih membuka lebar-lebar. Dan ini saya sebut tadi tidak punya empati kalian. Menjilat itu. Jijik kan? Menjilat. Jijik luar biasa. Ya, jadi please, kalau kalian punya empati, hentikan dulu tenaga Cina. Ya, tenaga kerja asing asal Cina. Udah itu saja dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.